Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang identifikasi segmen dan pasar sasaran. Pengertian segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang heterogen menjadi kelompok-kelompok konsumen yang relatif homogen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan perilaku yang sama. Tujuan segmentasi pasar adalah agar perusahaan dapat melayani konsumen secara lebih efektif dan efisien. Pengertian segmentasi pasar menurut para ahli. Selain definisi umum di atas, ada pula beberapa pengertian segmentasi pasar dari para ahli. Misalkan menurut Kotler dan Armstrong, segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar ke dalam kelompok berbeda yang ditunjukkan untuk melakukan pemasaran sesuai karakteristik, kebutuhan, serta keinginan masing-masing. Jenis segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku mengacu pada pengelompokan konsumen berdasarkan tingkah lakunya terhadap produk bisnis yang ditawarkan, mulai dari sikap, pengetahuan, reaksi atau respon, loyalitas, serta penggunaan produk terkait dari seorang pelanggan. Yang kedua, segmentasi demografis. Jenis lainnya dari segmentasi pasar adalah segmentasi demografis, di mana pengelompokan konsumen berfokus terhadap aspek-aspek seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, status menikah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, segmentasi psikografis. Berikutnya ada pula segmentasi psikografis yang lebih cenderung berhubungan dengan aspek psikologis pelanggan. Umumnya, pelaksanaan segmentasi ini cukup rumit lantaran Anda wajib memahami selera target konsumen secara mendalam. Yang keempat, segmentasi geografis. Jenis terakhir segmentasi pasar adalah segmentasi geografis, yaitu pengelompokan konsumen menurut aspek lokasi seperti tempat tinggalnya. Tujuan segmentasi pasar. Yang pertama, mengenali kompetitor bisnis. Salah satu tujuan segmentasi pasar adalah untuk mengenali berbagai kompetitor bisnis Anda. Yang kedua, meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik. Tujuan lainnya dari segmentasi pasar adalah meningkatkan pelayanan menjadi jauh lebih baik. Yang ketiga, bahan evaluasi dan perencanaan bisnis. Segmentasi pasar juga ditunjukkan sebagai bahan evaluasi ataupun perencanaan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Selain itu, tujuan segmentasi pasar adalah meningkatkan efektivitas strategi pemasaran produk maupun jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, manfaat segmentasi pasar. Pertama, membantu memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, meningkatkan daya tarik konsumen. Yang ketiga, mempermudah perusahaan mengatur produk maupun jasa yang ditawarkan. Yang keempat, membantu perusahaan fokus terhadap kelompok target konsumen tertentu. Yang kelima, membuka peluang lebih besar terhadap pertumbuhan bisnis. Yang keenam, membantu pemasaran menjadi lebih baik dan terarah. Yang ketujuh, mempermudahkan perusahaan mengelola keuangan untuk pemasaran. Yang kedelapan, meningkatkan daya saing bersama kompetitor. Selanjutnya, syarat dasar segmentasi pasar. Yang pertama, dapat diukur, artinya pembagian konsumen yang dilakukan harus terukur, entah itu dari besar, luas, jumlah, ataupun daya belinya dalam setiap kelompok pasar. Yang kedua, dapat dibedakan, maksudnya tiap-tiap kelompok target pasar bisa dibedakan dengan jelas. Yang ketiga, logis dan dapat dijangkau, artinya segmentasi pasar adalah hal yang mampu dilaksanakan dan terjangkau oleh perusahaan. Yang keempat, memiliki skala atau ruang lingkup target yang cukup besar. Yang kelima, target pasar yang disetujui peluang memberi keuntungan bagi pembisnis. Selanjutnya adalah pengertian pasar sasaran atau target market. Pasar sasaran adalah kelompok konsumen tertentu yang dipilih perusahaan untuk dilayani. Setelah melalui proses segmentasi pasar, tidak semua segmen pasar harus dilayani. Perusahaan memilih segmen yang penting, potensial, dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Target
pasar atau target market adalah mengacu pada kelompok konsumen tertentu yang ingin dipasarkan oleh perusahaan untuk memasarkan produk atau jasanya. Kelompok ini memiliki karakteristik yang sama seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, lokasi, minat, dan perilaku pembelian. Baik, saya lanjut. Tujuan membuat target pasar. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemasaran. Dengan menentukan target market yang jelas, perusahaan dapat memfokuskan upaya pemasaran pada segmen pasar tertentu yang lebih berpotensi membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kedua, memperkuat citra merek. Menentukan target pasar yang tepat dapat membantu memperkuat citra merek di mata konsumen dengan fokus pada segmen pasar tertentu. Yang ketiga, mengurangi biaya pemasaran. Dengan menargetkan segmen market yang lebih spesifik, perusahaan dapat mengurangi biaya pemasaran yang tidak perlu. Sebagai contoh, perusahaan dapat memilih media pemasaran yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai konsumen potensial tertentu. Yang keempat, meningkatkan keuntungan. Dengan menargetkan segmen pasar yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan yang lebih efektif. Hal ini terjadi karena perusahaan dapat menyesuaikan produk atau layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan preferensi konsumen potensial. Yang terakhir, menjaga keunggulan kompetitif. Dengan menentukan target pasar yang tepat, perusahaan dapat menjaga keunggulan kompetitifnya di pasar. Selanjutnya adalah strategi penentuan pasar sasaran. Strategi penentuan pasar sasaran atau targeting strategi merupakan proses pemilihan segmen pasar yang akan dilayani oleh perusahaan. Setelah pasar dibagi ke dalam beberapa segmen, perusahaan perlu menentukan segmen mana yang paling potensial untuk dijadikan target. Selanjutnya, jenis-jenis strategi penentuan pasar sasaran. Yang pertama, undifferentiated marketing. Perusahaan melayani seluruh pasar dengan satu strategi pemasaran yang sama. Yang kedua, differentiated marketing. Perusahaan melayani beberapa segmen pasar dengan strategi pemasaran yang berbeda. Yang ketiga, concentrated marketing. Perusahaan fokus pada satu segmen pasar tertentu. Yang terakhir, micro marketing. Perusahaan menyesuaikan produk dan pemasaran untuk individu atau kelompok kecil. Selanjutnya, kriteria pemilihan pasar sasaran. Dalam menentukan pasar sasaran, perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa kriteria penting agar keputusan yang diambil dapat memberikan keuntungan optimal. Adapun kriteria tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, ukuran dan potensi pertumbuhan segmen. Yang kedua, daya tarik segmen. Yang ketiga, tingkat persaingan. Dan yang terakhir, kesesuaian dengan sumber daya dan tujuan perusahaan. Lalu selanjutnya, hubungan segmentasi dan pasar sasaran. Segmentasi pasar dan penentuan pasar sasaran merupakan dua tahapan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam strategi pemasaran. Segmentasi pasar berperan dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan konsumen berdasarkan karakteristik tertentu, seperti demografi, geografi, psikologi, dan perilaku. Lalu selanjutnya, peran dalam strategi pemasaran. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pemasaran. Yang kedua, efisiensi biaya dan sumber daya. Yang ketiga, membantu penentuan positioning. Yang keempat, meningkatkan keputusan konsumen. Yang terakhir, kesimpulan. Segmentasi pasar merupakan proses penting dalam membagi pasar yang heterogen menjadi kelompok-kelompok konsumen yang homogen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan perilaku tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.